Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang dividen. Ada dua keuntungan kalau kita berinvestasi di saham, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain merupakan selisih harga jual dikurangi harga beli. Sebagai contoh, jika kita membeli suatu saham dari perusahaan seharga 5.500 dan dijual di harga 6.000, maka capital gain yang diperoleh adalah Rp500 per lembar saham, atau dalam persentase sebesar 9%. Sedangkan dividen adalah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Pembagian dividen ini ditetapkan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Biasanya dividen dibagikan bisa dalam bentuk uang tunai atau saham dan dibagikan oleh perusahaan selama setahun sekali atau 2 kali. Namun, ada pula perusahaan yang tidak membagikan dividen lantaran dana yang berasal dari pendapatan perusahaan tersebut diinvestasikan untuk modal usaha. Jika dividen dibagikan 2 kali dalam setahun, maka dividen tersebut disebut sebagai dividen interim dan dividen final. Dividen interim adalah mekanisme pembagian dividen yang diberikan dalam jangka waktu sebelum pembukuan keuangan perusahaan akan ditutup atau waktunya masih berjalan. Sedangkan dividen final merupakan mekanisme pembagian dividen setelah proses pembukuan keuangan perusahaan selesai. Ada 5 jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, lalu ada dividen saham, yang ketiga ada dividen properti, yang keempat ada dividen likuidasi, dan yang kelima ada dividen janji hutang. Dividen tunai adalah dividen yang dibagikan oleh sebuah perusahaan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai atau cash. Dividen jenis ini bisa dikatakan merupakan pembagian dividen yang paling sering dilakukan. Dividen saham adalah pembagian dividen yang dilakukan dalam bentuk saham dari sebuah perusahaan untuk para investornya. Sesuai dengan namanya, investor tidak mendapatkan uang tunai dari pembagian dividen, namun akan mendapatkan peningkatan pada jumlah sahamnya. Dividen properti adalah dividen yang didistribusikan menjadi dalam bentuk aset. Dividen ini menjadi jenis dividen yang cukup jarang dilakukan, biasanya dikarenakan proses pembagiannya yang relatif tidak mudah. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengembalian modal. Perusahaan yang akan memberikan dividen likuidasi umumnya merupakan perusahaan yang memiliki rencana untuk menghentikan perusahaannya atau perusahaan sedang mengalami kebangkrutan. Dividen janji hutang adalah dividen yang dibagikan dari perusahaan kepada pemegang saham berupa surat janji hutang. Dalam jenis dividen ini, perusahaan memberikan janji kepada para investornya bahwa akan membayarkan dividen tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana cara menghitung dividen? Untuk menghitung dividen, ada beberapa data yang perlu dipahami. Data tersebut adalah, yang pertama adalah laba bersih per saham atau earning per share atau disingkat EPS. Lalu ada dividen payout ratio, disingkat dengan DPR. Yang ketiga ada jumlah saham yang beredar atau outstanding share. Laba bersih per saham atau sering disebut dengan earning per share atau EPS adalah pembagian antara laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan di periode tertentu dengan jumlah saham yang beredar atau outstanding share. Dividen payout ratio atau DPR atau dalam bahasa Indonesia adalah rasio pembayaran dividen adalah rasio yang menunjukkan persentase setiap keuntungan yang diperoleh dan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Jumlah saham beredar atau outstanding share adalah jumlah total lembar saham sebuah perusahaan atau emiten yang dimiliki oleh para investor. Investor ini mencakup investor institusi dan perorangan, termasuk saham yang dimiliki oleh para trader jangka pendek. Contoh kasus misalnya, ada perusahaan AA mempunyai 1 juta lembar saham. Perusahaan ini berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 500 juta.
Kebijakan pembagian dividen atau dividen payout rasionya adalah 40% dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Maka cara menghitung dividennya adalah yang pertama rumusnya laba bersih dikali dividen payout rasio. Itu berarti 500 juta dikali 40% sama dengan 200 juta. Lalu hasil ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi 200 juta dibagi dengan 1 juta. Maka hasilnya adalah 200 rupiah. Maka dividen per lembar sahamnya adalah 200 rupiah. Dividen yield adalah rasio tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Biasanya dividen yield dinyatakan dalam persentase. Dividen yield menunjukkan berapa banyak perusahaan telah membayar dividen selama setahun terhadap harga sahamnya. Ini membuat pemegang saham lebih mudah melihat berapa banyak pengembalian per rupiah yang diinvestasikan dan diterima melalui dividen. Biasanya perusahaan baru yang sedang bertumbuh membayar dividen yield lebih rendah dibandingkan perusahaan yang sudah matang di sektor yang sama. Perusahaan lama yang sudah matang dan tidak lagi tumbuh cepat umumnya membayar dividen yield lebih tinggi. Perusahaan di industri utilitas atau yang dikonsumsi masyarakat dan kebutuhan pokok konsumen adalah contoh perusahaan yang memberikan dividen yield besar. Contoh dividen yield rendah adalah perusahaan atau saham teknologi. Namun demikian, dividen yield saham yang tinggi tidak selalu menunjukkan peluang investasi menarik di perusahaan tersebut. Sebab, dividen yield bisa naik ketika harga saham turun, dan sebaliknya, saat harga saham naik, dividen yield turun. Rumus dividen yield adalah dividen per saham dibagi dengan harga per saham. Contoh misalnya, perusahaan VWXY membayar Rp300 dalam bentuk dividen per saham, sedangkan harga sahamnya adalah Rp5.000 per lembar. Maka dividen adalah 300 dibagi 5.000 sama dengan 0,06. Lalu kita kalikan 100 untuk bisa mendapatkan persentase sama dengan 6%. Bagaimana melihat informasi tentang dividen dengan menggunakan aplikasi stockbit.com? Ada dua menu yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah menu Corporate Action. Ini menunya ada di sini. Kita klik titik 3, lalu nanti kita klik Corporate Action. Nanti muncul tampilan seperti ini. Di sini ada informasi jumlah dividen dalam rupiah. Nah, ini untuk kasus ini adalah Adaro. Ini dividennya adalah Rp251,28 per lembar saham. Lalu ada informasi Cum-Det. Ini adalah tanggal terakhir seseorang dapat mencatatkan diri sebagai pemegang saham. Lalu ada informasi Ex-Date. Ini merupakan hari di mana investor sudah tidak mendapatkan haknya. Lalu ada Recording Date. Ini adalah hari pencatatan investor yang akan menerima dividen. Dan yang terakhir adalah Payment Date. Ini adalah hari pembayaran dividen. Menu yang kedua adalah Keystat. Ini kita bisa akses dari URL ini. Untuk emiten yang lain kita tinggal ganti kode emitennya di sini. Nah, di sini ada informasi dividen yang terakhir. Di sini ada nilai rupiahnya. Lalu di sini ada dividen yield-nya. Dan ini tanggal dividen ex-date-nya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.